Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Anna Allah yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'iluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Kiai Said bin Kiai Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, sampai pada ta'alluq ya, yaitu kerjanya sifat. Dari 20 sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib diketahui, ada 7 yang derajatnya masuk dalam sifat ma'ani. Dari 7 sifat ma'ani ada 6 sifat yang punya ta'alluq atau punya kerja. 6 sifat itu adalah qudrat, iradat, ilmu, sama, basar, dan kalam. 6 sifat ini nanti akan dibagi menjadi 3 macam ta'alluq, 3 macam kerja. Yang pertama kerjanya adalah ta'thir,
menciptakan, memunculkan sesuatu. Yang kedua kerjanya itu inkisyaf, yaitu menyingkap segala sesuatu. Yang ketiga kerjanya dilalah, menunjukkan pada sesuatu. Kemudian yang kerjanya pada ta'aluk ta'thir, yaitu menjadikan sesuatu atau menciptakan sesuatu. Maka yang kerjanya berurusan dengan sebuah penciptaan itu adalah sifat kudrat dan sifat iradah. Adapun yang kerjanya inkisyaf atau menyingkap segala perkara yang wujud, segala yang wujud itu dilihat, segala yang wujud itu didengar, maka sifat yang berurusan hanya pada perkara wujud itu namanya sifat sama dan basor. Artinya segala macam perkara yang ada itu bisa dideteksi oleh Allah. Pendeteksinya dengan apa? Dengan sama dan basor. Jadi Allah bisa menemukan segala perkara yang wujud, baik wujudnya sendiri atau wujudnya makhluk. Maka itu ditemu oleh sifatnya Allah yang namanya sifat sama dan sifat basor. Yang ketiga ta'aluknya pada perkara yang wajib, mustahil dan jaiz, yaitu yang meliputi segala perkara. Enggak cuman yang wujud saja, yang wujud ya dideteksi, yang tiada juga dideteksi, yang wajib, yang mustahil, yang jaiz semuanya terdeteksi oleh Allah. Itu namanya sifat ilmu dan sifat kalam. Kemudian kita akan masuk mulai pembahasan pada sifat ta'thir, sifat menciptakan. Ta'aluk atau tuntutan kerja sifat kudrat itu adalah ta'thir atau menciptakan. Maksudnya Allah menciptakan wujudnya sesuatu dan menciptakan tiadanya sesuatu itu dengan kudratnya. Ini bahasa dengan kudratnya, ini bahasa majas. Kita pinjem bahasa, bukan aslinya itu kudrat itu alat untuk menciptakan, bukan. Tapi kita mau bicara pada zatnya Allah ada sifat kudrat. Maka sifat kudrat itu kerjanya apa? Kerjanya menciptakan. Maka seakan-akan Allah menciptakan dengan kudrat. Ini bahasa mengantarkan kita memahami sifat kudrat. Tapi jangan dipahami kudrat itu menjadi alat bagi Allah untuk menciptakan sesuatu. Kalau ditanya yang menciptakan alam ini hakikatnya siapa? Oh ya zatnya Allah, bukan sifat kudrat, bukan. Sifat kudrat ini hanya kita bicarakan untuk mengantar bahwa pada zatnya Allah itu ada banyak sifat. Nah, sifat yang berurusan dengan menciptakan itu namanya sifat kudrat. Kalau kita kan saya mengambil sesuatu dengan tangan, maka tangan ini jadi alat. Karena tangan dan saya perkara lain, maka tangan menjadi alat. Kalau tangan ini dibuang, saya tetap ada. Maka tangan pada saya namanya alat. Saya mengangkat sesuatu dengan tangan, saya mengambil dengan tangan, saya berbuat dengan tangan, maka itu tangan menjadi alat kerja saya. Tapi sifat kudrat bagi Allah itu bukan perkara lain, hingga tidak bisa dikatakan kudrat sebagai alat. Jangan dipahami nanti, oh Allah itu kalau bikin alatnya kudrat, ya enggak. Kudrat itu sifat yang ada pada zat yang keadaannya tidak bisa disebut sebagai alat. Kalau mau disebut sebagai alat itu harus perkara lain.
sesuatu yang digunakan dirinya untuk mengerjakan sesuatu, itu namanya alat. Tapi kalau sifat yang ada pada dirinya itu bukan alat, tapi sifat yang punya kerja, sifat yang pada dirinya itu zatnya itu dengan kudrat mudah menciptakan segala sesuatu. Jadi yang menciptakan siapa? Yang menciptakan ya zatnya Allah, bukan kudrat. Ya, jadi bahasa kita sampaikan dengan bahasa kudrat ini hanya sebagai majas atau pinjam bahasa agar kita mudah mengenali tiap-tiap sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerjanya kudrat itu adalah memunculkan atau menciptakan yang tadinya enggak ada dimunculkan jadi ada. Ini kerjanya kudrat, muncul. Atau yang muncul ditiadakan. Nah, ini kerjanya kudrat. Jadi apapun yang nongol di jagat ini, apapun yang tidak nongol di jagat ini, itu semuanya diciptakan oleh Allah. Yang enggak nongol ya berarti enggak diciptakan. Yang nongol itu diciptakan. Enggak ada satupun yang muncul, oh itu ada yang muncul tapi enggak diciptakan oleh Allah, enggak ada. Semua yang muncul di jagat raya ini sekecil apapun diciptakan oleh Allah. Lah yang tidak muncul ya enggak diciptakan oleh Allah. Dari perkara mungkin ya, perkara yang mungkin terjadi. Terus kudrat itu ada dua macam kerjanya kudrat. Sebelum alam ini diciptakan, kalau kudrat itu memang kerjanya menciptakan, kerjanya memunculkan sesuatu, terus ditanya sebelum alam ini muncul Allah kerjanya ngapain? Nganggur, pengangguran, jadi kalau kita pingin menghilangkan persepsi nganggur, harus ada sebuah gambarannya gitu loh. Nganggur itu apa? Apa nganggur coba? Nggak ada kerjaan. Jadi yang nggak ada kerjaan nganggur. Ya. Yang tidak bekerja itu nganggur. Apa nganggur itu? Diem. Oh, kalau kerja nggak boleh diem gitu ya. Ini HP lagi kerja, diem aja nggak kemana-mana. Nganggur itu ada kemampuannya, tapi tidak ada yang bisa dikerjakan. Sanggannya nggak ada gitu loh. Kemampuannya ada, tapi sanggannya nggak ada. Pak Haji Muri ada alatnya lengkap. Tanyain ngapain Pak? Nganggur nih, kenapa? Nggak ada sanggan Bib. Tapi ada alatnya. Itu loh. Kalau nggak ada alatnya, nggak ada yang dikerjain, itu bukan nganggur lagi namanya itu. Lemah, nggak punya kemampuan kerja namanya. Beda ini. Kalau nganggur itu punya kemampuan kerja, tapi nggak ada yang dikerjain, gitu loh. Kalau nggak ada kemampuan kerja, itu lemah namanya, bukan nganggur. Jadi kalau kita tanya sebelum menciptakan alam ini yang dikerjakan Allah apa? Kan kemampuannya ada kan? Allah itu punya sifat kudrat, nggak ada awalnya,
nggak ada akhirnya. Berarti sifat kemampuan menciptakan bagi Allah itu nggak ada permulaannya. Mulai kapan sih Allah bisa menciptakan alam? Ya nggak ada mulainya. Allah menciptakan alam nggak pakai belajar dulu kayak kamu belajar nulis gitu. Dulunya nggak bisa nulis, setelah belajar nulis jadi bisa nulis. Dulu nggak bisa naik sepeda, terus belajar naik sepeda. Allah menciptakan alam nggak pakai belajar, nggak. Kemampuan Allah menciptakan alam itu nggak ada awalnya, nggak ada akhirnya. Nah terus pertanyaannya berikutnya, kalau kemampuannya itu nggak ada awal, nggak ada akhirnya, lah sebelum alam diciptakannya dikerjain apa? Nah, kan? Yang dikerjakan kita beri nama. Ulama memberi nama, sebelum alam diciptakan Allah itu kerjanya namanya Suluhil Qadim. Apa namanya? Ada nggak di situ? Ada. Namanya apa? Suluhil Qadim. Apa itu Suluhil Qadim? Artinya sifat kudrat itu siap menciptakan. Siap menciptakan. Kenapa kok siap menciptakan? Karena bahan yang mau diciptakan itu selalu siap untuk dibikin. Yang bisa diciptakan Allah siapa? Kita. Alam ini selalu siap diciptakan. Allah bebas mau menciptakannya kapan saja. Jadi alamnya itu siap sedia untuk selalu diciptakan. Gak pakai nyari bahan lagi, enggak. Kapan saja Allah mau menciptakan, maka kudratnya akan siap menciptakan sesuatu. Jadi sebelum alam ini dimunculkan, kudrat itu ngapain? Kudrat itu siap menciptakan. Siap menciptakan itu bukan nganggur, gitu loh. Yang namanya nganggur itu nggak ada sesuatu yang siap dikerjakan, bahan yang mau dikerjain nggak ada. Tapi kalau kamu punya kerjaan, kamu tukang jahit umpamanya, mesin jahitnya ada, kainnya ada, nganggur nggak? Ya nggak nganggur, kan ada yang kemampuan kerjanya ada, yang mau dikerjain juga ada. Lah kamu kok nggak kerja? Lah ini lagi siap-siap aja. Nanti kalau sewaktu-waktu saya mau kerja, tinggal kerjain deh, gitu loh. Nah yang begitu namanya bukan nganggur. Nganggur itu yang mau dikerjain nggak ada, cari bahan dulu. Gua kehabisan sanggan nih. Nah, itu namanya nganggur yang begitu. Jadi sebelum alam ini diciptakan, Allah itu siap menciptakan segala sesuatu. Lah ditandai dengan apa siap itu? Ditandai dengan bisa menciptakan segala sesuatu. Jadi kalau kamu baca kitab tauhid, diartikan begini, Allah bersifat kudrat. Kudratnya Allah itu bisa menciptakan segala sesuatu. Itu artinya ta'aluknya ta'aluk suluhi. Kalau segala sesuatu itu bisa diciptakan, itu artinya dalam kesiapannya. Apa? Dalam apa? Kesiapan. Sesuatu yang siap diciptakan itu ya bisa diciptakan jadi apa saja. Kita sebelum diciptakan bisa lahir di Indonesia, bisa lahir di Amerika, bisa lahir di Arab, bisa lahir di Cina, bisa di Afrika, bisa lahir di surga, bisa nggak? Nggak tanggung-tanggung lahir di surga kamu, bisa siap diciptakan di mana saja. Sebelum kamu dilahirkan, Allah siap menciptakan kamu mau jadi raja bisa, mau jadi
presiden bisa, mau jadi rakyat bisa, mau jadi. Sebelum diciptakan kamu, Allah bisa bikin kamu pendek, kecil, tinggi, tinggi, tinggi. Lah, semua yang bisa diciptakan itu artinya kesiapan Allah bisa menciptakan segala sesuatu tanpa terbatas. Ini yang sering orang memahami ini dengan mengatakan bahwa Allah itu bisa menciptakan segala sesuatu. Sampai kadang ngomongnya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ini kebablasan memahami sifat kudrat. Padahal kalau kita mau pahami di sini, yang namanya suluhi itu kerjanya pada apa? Tetap pada perkara yang mungkin terjadi. Kalau yang nggak mungkin terjadi, ya nggak bisa diciptakan. Bagaimana sih? Ya, jadi kerja yang pertama namanya apa? Suluhil qadim. Allah siap menciptakan, siap menjadikan segala sesuatu. Nah, yang kedua namanya tanzizil hudus. Ini nama kerja ini. Nama yang diberikan ulama agar pikiran kita bisa ngerti, oh Allah itu ngerjainnya begini. Yang kedua setelah suluhi namanya tanzizil hudus. Apa itu? Tanzizil hudus artinya Allah nyata memunculkan sesuatu. Yang dimunculkan Allah apa? Yang dimunculkan Allah itu sebagian, bukan seluruhnya, begitu loh. Kalau tadi suluhi itu semuanya siap diciptakan, tapi begitu nanti nyata akan diciptakan, yang akan diciptakannya cuman sebagian. Tidak bisa menciptakan sebagian yang lainnya. Kenapa? Yang namanya menciptakan itu pasti menentukan keadaannya, salah satu dari adanya atau tiadanya. Allah mau bikin wujudnya manusia, manusia mau dibikin menjadi ada, maka adanya dimunculkan. Padahal manusia itu siap menerima dua, menerima ada ya bisa, tiada juga bisa. Tapi kalau dua-duanya diciptakan bisa nggak? Ya adanya, ya tiadanya bisa. Allah mau menciptakan kamu jadi tinggi bisa, jadi pendek bisa. Yang dimunculkan apa? Salah satunya. Kalau dua-duanya bisa? Enggak bisa. Tapi enggak bisa ini bukan lemah, bukan. Kalau dua-duanya ini itu namanya ta'alluq suluhi. Kalau dalam persiapannya mah bisa aja. Nanti si fulan ini disiapkan jadi orang tinggi ya bisa, jadi orang pendek ya bisa, maka bisa disiapkan jadi apa saja. Fir'aun itu bisa diciptakan jadi orang beriman enggak? Bisa. Sebelum diciptakan menjadi kafir, sebelum nyata, sebelum ditanzizil hudus menjadi kafir, Fir'aun itu ya boleh aja jadi orang beriman, boleh aja jadi orang kafir. Itu namanya masih suluhi, masih dalam persiapan. Dalam persiapannya boleh jadi apa saja. Tapi nanti ketika mau dinyatakan harus salah satu, nggak bisa dua-duanya dimunculkan. Mau munculin perempuan dan laki tapi jadi satu, ya nggak bisa. Mau memunculkan tinggi dan pendek jadi satu, ya nggak bisa. Mau munculin kamu lahir di Indonesia dan di Arab Saudi bareng, ya nggak bisa, harus salah satu. Nah,
Salah satu yang Allah tentukan ini, salah satu yang dimunculkan ini dalam ilmu tauhid disebut namanya ta'alluq tanzizil hudus. Allah menyatakan salah satu dari perkara yang mungkin terjadi. Jadi dari sini kita bisa memahami segala apa yang muncul itu semuanya adalah hasil diciptakan oleh Allah. Apapun yang kamu terima, sekecil apapun keadaannya, itu semuanya hasil diciptakan oleh Allah. Tidak ada yang muncul dengan sendirinya. Yang muncul yaitu diciptakan oleh Allah, yang belum muncul berarti tidak diciptakan oleh Allah. Lah kalau perkara mustahil, perkara mustahil itu bukan belum muncul, tapi tidak akan mungkin muncul. Mustahil itu perkara yang tidak akan mungkin terjadi. Dan kudratnya Allah tidak pernah berurusan dengan perkara yang mustahil. Allah itu hanya menciptakan perkara yang mungkin terjadi, bukan yang mustahil terjadi. Hati-hati, ini sering orang banyak kebablasan di sini sampai mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah bisa menciptakan segala sesuatu walaupun itu mustahil. Ini keliru. Kalau kita mau kembalikan kepada dasarnya, segala sesuatu itu yang ditemu akal tiga. Ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang jaiz. Ini segala sesuatu namanya. Wajib yaitu ditemu oleh akal, mustahil ditemu oleh akal, jaiz ditemu oleh akal. Tapi yang bisa diciptakan oleh Allah hanya satu, perkara yang jaiz. Wajib dan mustahil tidak masuk perkara yang bisa diciptakan oleh Allah. Nah, sekarang kalau Allah bisa menciptakan yang wajib, berarti Allah bisa menciptakan dirinya sendiri. Atau Allah menciptakan yang seperti dirinya, bisa? Allah menciptakan Tuhan lagi yang seperti dirinya, maka ini perkara yang mustahil. Jadi mustahil itu perkara yang nggak mungkin terjadi. Atau memunculkan dua perkara pada makhluk bersamaan juga mustahil. Allah mau bikin lampu ini menyala dan mau bikin lampu ini mati, bisa? Harus salah satunya. Allah mau bikin kamu jadi orang yang gendut atau orang yang kurus, harus salah satunya. Allah mau bikin kamu bergerak atau diam, harus salah satunya. Nggak bisa dibikin dua-duanya. Kalau dua-duanya dibikin namanya apa? Mustahil. Jadi jangan katakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bagaimana kok nggak ada? Memunculkan benda gerak dan diam bersamaan itu nggak bisa, gitu loh. Kata-kata nggak bisa itu bukan lemah, tapi benda ini tidak mau menerima dua sifat yang berlawanan. Setiap benda apapun tidak mungkin menerima sifat yang berlawanan. Sifat yang lawan kayak apa contohnya? Hidup sama mati, bisa nggak? Ada satu barang hidup dan mati berbarengan, bisa nggak? Nggak bisa, harus salah satunya. Apalagi yang berlawanan, mendengar dan tuli kumpul bersamaan pada satu wujud, bisa? Itu berlawanan namanya. Gerak dan diam, berdiri sama jongkok, bisa kumpul bareng? Coba bayangin, bisa kamu?
Kamu bayangkan diri kamu berdiri sambil bisa. Namanya apa itu? Nah, perkara yang berlawanan itu tidak bisa diciptakan. Jadi jangan pernah katakan Allah itu bisa bikin apa saja. Apa saja yang mungkin terjadi gitu, beri batasan. Jangan nggak terbatas. Kalau nggak terbatas nanti nabrak pada perkara wajib dan mustahil. Karena perkara sesuatu itu nggak cuman jaiz saja, wajib ya masuk perkara sesuatu, mustahil juga masuk perkara sesuatu. Tapi yang bisa diciptakan itu hanya dua, perkara yang jaiz, yang boleh ada dan boleh pula tiada. Kalau perkara yang wajib ada doang maunya, nggak bisa diciptakan. Kalau Allah menciptakan perkara wajib bagaimana? Namanya tahsilul hasil. Wong barang sudah ada kok diadakan. Kayak lampu sudah nyala, bisa dinyalain lagi nggak? Nah, ngapain sudah nyala kok dinyalain lagi? Ya. Sama lampu yang bolamnya sudah mati, bisa nggak dinyalain? Bisa nggak? Nggak bisa. Yang bolamnya udah mati, rusak. Bisa? Nggak bisa. Namanya sudah rusak. Yang bisa dinyalakan itu yang bisa hidup dan bisa mati. Maka bisa dipilih salah satunya, ini mau dihidupkan atau mau dimatikan. Kalau barangnya tidak pernah mati, perlu nggak dinyalain lagi? Perlu nggak dihidupin lagi? Kalau barangnya sudah tidak mungkin bisa dihidupkan lagi, kita gambarkan perkara yang rusak, lampu yang rusak. Maka lampu yang rusak ini tidak bisa diupayakan untuk dinyalakan. Jadi gambarannya wajib dan mustahil. Jadi kalau kamu ngomong saya bisa menyalakan lampu, yang bisa kamu nyalakan pasti lampu yang bisa nyala, siap nyala. Kamu kalau beli lampu dari toko, namanya lampu apa itu? Mati atau hidup? Kamu kalau beli lampu dari toko, itu lampu yang apa? Mati apa hidup? Hidup. Udah nyala? Kalau beli lampu dari toko, itu keadaannya nyala atau mati? Mati ya? Bisa dihidupkan? Saya kasih lampu yang mati ya. Lampu yang mati dan rusak sama-sama nggak nyala ini. Ini lampunya nggak nyala, ini nggak nyala. Nggak nyala itu belum mesti bisa dinyalakan. Yang bisa dinyalakan yang mana? Yang siap hidup. Yang nggak bisa dinyalakan yang mana? Yang rusak gitu. Jadi mati itu ada dua gambarannya. Ada mati yang rusak, ada mati yang siap dihidupkan. Nah, lampu yang kamu beli dari toko itu lampu yang mati. Nah, lampu yang siap dihidupkan. Kalau kamu katakan ini mati, ini kelihatannya bukan mati, ini belum nyala. Nah, begitu, bukan mati. Mati itu hasil dia sudah dinyalakan dulu, kemudian baru dimatikan. Kalau lampu yang kamu bawa itu pernah dimatikan belum? Belum pernah dimatikan. Oh, nyala aja belum pernah dimatikan, bagaimana? Masih di bawah lampunya. Nanti ketika dipasang, nah baru siap dimatikan, siap dihidupkan. Ini gambaran aja, nih gambaran bahwa
Yang namanya kudrat itu hanya menciptakan yang siap hidup, siap mati. Kalau yang sudah nggak bisa dihidupkan, ya nggak bisa diciptakan, namanya mustahil. Kamu jangan kebablasan. Oh, kalau Tuhan mah bisa semua, yang mustahil juga bisa. Ini namanya kamu kebablasan. Nanti dari keyakinan yang sekecil itu, nanti kamu bisa meningkat pahamnya seperti orang Nasrani yang mengatakan apa? Saking kuasanya Allah bisa menciptakan anak. Nah, kalau Allah nggak bisa bikin anak berarti lemah. Ini namanya kebablasan. Jadi kita tetap, walaupun kita mengimani Allah itu zat yang maha kuasa, bisa menciptakan segala sesuatu, tapi tetap ada batasan yang mungkin terjadi. Nyambung gak nih? Ya, yang mungkin terjadi. Lah, kudrat kerjanya apa? Dua. Apa yang pertama? Siap menciptakan. Yang kedua, nyata menciptakan. Jadi kalau yang belum muncul gimana? Berarti belum dinyatakan oleh Allah. Nah, yang sekarang ini yang muncul sudah dinyatakan oleh Allah. Nah, yang dulu-dulu bagaimana? Itu ditiadakan oleh Allah. Nah, yang nanti-nanti siap dimunculkan. Nah, yang mustahil, mustahil nggak berurusan sama kudrat sama irodat. Ini bedakan ini dua perkara ini ya. Jadi yang pertama kerjanya kudrat adalah suluhil qadim. Sebelum alam ini diciptakan, Allah siap menciptakan segala sesuatu. Nah, setelah alam ini muncul, itu maknanya alam ini sudah ditanzizi oleh Allah, sudah dinyatakan kemunculannya oleh Allah. Kalau alam ini akan ditiadakan bagaimana? Ya Allah menghendaki menghilangkan wujudnya alam. Ibaratnya kamu nulis di papan tulis, yang tadinya itu kamu siap nulis, nggak ada tulisan, lalu kamu bikin tulisan, bikin gambar mobil, motor, tulisan, rumah. Kalau kamu pengen menghilangkannya diapain? Dihapus. Nah, alam itu begitu. Yang Allah kehendaki dimunculkan, maka akan dimunculkan oleh Allah. Yang Allah menghendaki dia akan tiada, ya dihilangkan oleh Allah. Caranya dengan ditiadakan. Jadi kerjanya kudrat itu mewujudkan dan meniadakan segala sesuatu yang mungkin terjadi. Tapi kerja yang pertama itu dita'aluki kudrat, maknanya Allah siap menciptakan segala sesuatu. Yang kedua, Allah menyatakan sebagian dari segala sesuatu, bukan semuanya tapi sebagian. Kenapa kok sebagian? Karena memang yang bisa dimunculkan hanya sebagiannya, nggak mungkin dua-duanya dimunculkan. Wujudnya dimunculkan, adamnya dimunculkan, itu mustahil, pasti hanya salah satunya. Kita masuk isya, kita dengar adzan sebentar.
صلاة القائمة أعطي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة عن الرفيع وبدء المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا الله رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم وفقهم لطاعتك اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمعال والعيال بجاه كبير المتعال صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Ya, jadi kita simpulkan sedikit. Yang pertama ta'aluk sulul qadim, yang kedua ta'aluk tanzizil hudus. Ta'aluk sulul qadim adalah sungguhnya Allah mampu menciptakan seluruh perkara mungkin. Seluruh perkara mungkin, bukan seluruh perkara, bukan seluruh perkara mungkin, dan mampu meniadakan seluruh perkara mungkin. Bukan Allah bisa meniadakan seluruh perkara. Kalau berhenti Allah itu bisa meniadakan seluruh perkara, tanya Allah bisa enggak meniadakan dirinya sendiri? Bisa? Bisa. Berarti yang bisa ditiadakan bukan seluruh perkara, tapi seluruh perkara mungkin, tidak termasuk dirinya sendiri. Kalau Allah bisa meniadakan seluruh perkara, berarti dirinya sendiri pun bisa ditiadakan kalau begitu. Jadi yang bisa ditiadakan adalah perkara yang mungkin, yang bisa diadakan perkara yang mungkin, bukan yang wajib atau mustahil. Tapi belum nyata diciptakan menjadi ada dan belum nyata diciptakan menjadi tiada, namanya suluhil qadim. Jadi Allah siap menciptakan seluruh perkara yang mungkin dan Allah siap meniadakan seluruh perkara yang mungkin. Itu namanya ta'aluk suluhil qadim. Adapun ta'aluk tanzil hudus adalah sungguhnya Allah mampu menciptakan wujudnya perkara mungkin secara nyata atau mampu meniadakan wujudnya mungkin. Berarti ini salah satunya. Bisa menciptakan adanya atau, ini bedanya cuma dalam kalimat dan sama atau. Allah bisa menciptakan wujud dan adam. Oh, berarti itu suluhi, belum nyata diciptakan. Kalau Allah bisa menciptakan wujud atau adam, berarti tanzizi, urusan nyata diciptakan. Karena kalau nyata diciptakan harus salah satu dari keduanya. Kamu nyalon presiden, kamu nyalon camat, nyalon anggota dewan, bisa jadi, bisa enggak. Nah kalau dua-duanya bisa, ya jadi, ya enggak, bisa. Gimana sih? Harus salah satunya lah. Salah satu itu namanya tanzizil hudus. Allah menyatakan salah satunya menang atau kalah, jadi atau tidak. Kalau pada suluhinya bagaimana? Allah bisa menciptakan kamu jadi dan tidak jadi pada suluhinya, tapi belum nyata diciptakan. Kalau nanti pas nyata diciptakan, pasti yang dimunculkan salah satunya, nggak mungkin dua-duanya. Memunculkan dua-duanya itu namanya mustahil. Nah, memunculkan salah satunya, baik memunculkan nyata menjadi ada atau memunculkan nyata menjadi tiada, itu namanya ta'aluk tanzizil hudus. Ini yang harus kita pahami dari namanya ta'aluk ta'thir dari sifat qudrat. Cukup segitu bagi kita sudah bisa memahami bahwa apapun yang muncul di jagat ini semuanya dimunculkan oleh Allah. Api panas Allah bisa munculkan,
api tidak panas Allah bisa munculkan. Yang dimunculkan oleh Allah ya salah satunya, mau dijadikan api itu berbarengan dengan membakar sesuatu, atau api itu dimunculkan tidak dengan membakar sesuatu. Ini dua-duanya kalau pada suluhinya diciptakan, siap diciptakan. Tapi ketika muncul maka akan dimunculkan salah satu. Benda ini siap gerak dan siap diam. Kalau dua-duanya siap diciptakan itu namanya suluhi. Kalau salah satunya sudah muncul, pasti benda ini menerima gerak atau diam. Tidak mungkin dua-duanya. Iman atau kafir, bodoh atau pinter, kaya atau miskin. Itu kan sakit atau sehat. Ini muncul salah satu, tidak muncul dua-duanya. Maka ta'aluk tanzizi itu menyatakan salah satu dari perkara yang mungkin terjadi pada kita. Ini namanya ta'aluk tanzizil hudus. Dan semuanya itu Allah yang menciptakan, nggak ada Allah, nggak ada yang lain yang ikut menciptakan, nggak ada. Umpamanya ada makhluk bisa menciptakan sesuatu, ada alam bisa menciptakan sesuatu, nggak ada. Api bisa bikin panas, pisau bisa memotong, apalagi obat bisa menyehatkan, nasi bisa mengenyangkan. Ini nggak ada. Ibadah kamu bisa masukin kamu ke surga, ini nggak ada. Semua itu dimunculkan oleh kudratnya Allah. Dan kudratnya Allah memunculkan langsung tanpa adanya perantara, tanpa adanya Allah dibantu oleh yang lain, tanpa adanya Allah menitipkan kekuatan pada sesuatu pun. Tapi Allah sendiri yang langsung memunculkannya, langsung menciptakannya menjadi ada ataupun menjadi tiada. Jangan sampai kita paham seperti orang-orang yang di luar ahlu sunnah yang mengatakan ada yang diciptakan langsung oleh Allah, ada yang tidak diciptakan oleh Allah. Kayak apa? Ini yang begini, ini bukan Allah yang bikin, Beb. Yang bikin manusia. Berarti Allah bikin perantaranya manusia gitu. Ini kerusakan ini. Ini semuanya yang bikin Allah. Mau ini, mau meja, mau buku, mau kamu, mau langit, bumi, semuanya yang bikin Allah. Enggak ada yang bikin selain Allah. Hanya yang kita pahami ada dua pemahaman yang kita harus tahu bisa membedakannya. Yang pertama mengatakan Allah bisa menjadikan secara langsung dan Allah bisa menjadikan pakai perantara. Ini bukan pahamnya kita. Ini pahamnya orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan Allah bisa menciptakan secara langsung dan bisa menciptakan pakai perantara. Artinya Allah cukup menitipkan, memberi sarana, memberi potensi, memberikan kemampuan, maka si hamba bisa berkreasi sendiri sesuai maunya. Allah hanya menciptakan bahan-bahannya. Itu artinya aslinya Allah yang menciptakan tapi pakai perantara manusia. Ini bukan pahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah pahamnya Allah yang menciptakan. Kalau Allah mau, Allah bisa menciptakannya langsung, dan Allah bisa pula menciptakannya dengan sebab. Nah, beda nih. Sebab itu bukan perantara. Kalau sebab itu dua-duanya masih diciptakan oleh Allah. Apinya diciptakan oleh Allah, terbakarnya juga diciptakan oleh Allah. Kalau Mu'tazilah tadi apinya diciptakan oleh Allah,
terbakarnya diciptakan oleh api. Nah, itu namanya pakai perantara. Kalau kita enggak, apinya diciptakan oleh Allah, terbakarnya diciptakan oleh Allah. Itu namanya sebab. Allah bisa menjadikan sesuatu pakai sebab, bisa enggak pakai sebab. Bukan bisa langsung atau bisa pakai peran. Allah enggak butuh perantara. Semuanya diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita pahami. Dari contoh yang kecil ini, kamu harus bisa menggambarkannya dan meluaskannya. Segala sebab akibat yang muncul di hadapan kita itu kedua-duanya diciptakan oleh Allah. Kamu makan diciptakan oleh Allah, kamu kenyang diciptakan oleh Allah. Kamu sehat, kamu sakit diciptakan oleh Allah, kamu minum obat, sehatnya pun dimunculkan oleh Allah. Tapi kalau Mu'tazilah menganggap obat itu diciptakan oleh Allah, dengan orang itu minum obat, obat menjadikan sehat. Itu namanya perantara. Allah tidak butuh perantara dalam menciptakan segala sesuatu, tapi Allah menjadikannya langsung dengan kudratnya, tidak pakai menitipkan sesuatu pada yang lain. Ini harus kita pahami. Jangan sampai hati kita seperti pahamnya orang Mu'tazilah. Jadi mereka itu pahamnya apa? Kayak ini, kayak mobil remote itu, kasih baterai terus jalan sendiri. Jam-jam kasih baterai terus jalan. Tukang jamnya ngapain? Nonton. Udah nggak ngurusin geraknya jam, cukup ngasih. Kalau kamu mau mengambil gambaran yang paling mudah, gambarannya kayak apa? Kayak wayang. Atau kalau sekarang gambarannya kayak apa? Kayak kereta listrik. Kelihatannya jalan, masinis bisa nginjek rem, nginjek gas, padahal listrik di atasnya nempel terus. Lepas? Lepas? Nah, gambaran yang gampangnya. Jadi kelihatannya kamu bisa kerja ke sana, itu kelihatannya, tapi itu dimunculkan oleh Allah semuanya. Gak ada satupun yang Allah gak munculkan. Kamu dilepas oleh Allah, berhenti, kamu gak bisa ngapa-ngapain. Jadi bukan yang menjadikan kerja itu kekuatan yang dalam diri kamu, bukan, tapi Allah langsung yang menjadikan kamu kerja. Duduk, diam, jalan, sholat, apa. Ya, ini keimanan ahlu sunnah. Iman kita harus sesuai dengan keimanan a'immatul ahlu sunnah wal jamaah yang mengikuti pahamnya Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah iman kita iman yang sesuai dengan para pendahulu kita, iman kita sah menurut ulama, iman kita diakui oleh ulama, dan iman kita diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman yang diridhoi oleh Allah di dunia sampai di akhirat, iman yang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa punya iman ini di dunia sampai nanti di akhirat. Kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina taubah taghsil kulli haubah wa atur lana aurati
وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحبي وآله وصحبه عدد طهس صحبي والحمد للإله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.